semuanya, senang sekali boleh bertemu lagi dengan saya Harini Sondak. Dan saat ini kita sudah berada di podcast Miss Indonesia. Dan pastinya saat ini saya sudah bersama dengan dua orang yang sangat penting di Miss Indonesia pastinya. Siapa lagi kalau bukan founder dari Miss Indonesia sendiri, yaitu Ibu Liliana Tanusudibjo. Halo Bu. Halo Harini. Ya ampun Bu, cantik banget Bu. Cantik juga. Aduh, sudah lama nggak ketemu sama Ibu. Ketemu. Iya. Rini ingat dulu Ibu kasih pertanyaan sama Rini top 5 Miss Indonesia 2018 Bu. Iya. Aduh, suatu sekarang luar biasa hari ini ya. Makasih Bu, kalau kata Ibu sering lihat di TV ya Bu. Iya. Aduh, bangga sekali hari ini. Luar biasa. Iya. Dan selanjutnya kita juga punya our Miss Indonesia yang pastinya sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah Miss World ya. Siapa lagi kalau bukan Carla Yus. Hai Miss Carla. Sebelumnya congratulations karena sudah mengharumkan nama Indonesia ya di Miss World yang baru saja dilaksanakan. Dan ternyata Carla sudah terpilih sebagai Miss Asia, Bu. Iya. Miss Asia World. Yes, Miss Asia World. Terima kasih, Bu. Nah, mungkin Carla boleh jelasin sedikit tentang title-title yang Carla dapatkan di Miss World kali ini, boleh? Oke. Sebenarnya kalau dari title sendiri tuh ada beberapa title ya. Yang pastinya yang paling tinggi itu adalah Miss World Asia, puji Tuhan. Dan kemudian sebenarnya ada beberapa fast track lagi yang dimenangkan, masuk ke babak selanjutnya, yaitu contohnya seperti fast track talent, itu top 27 juga masuk surprisingly. Wow. Terus juga BWAP Beauty with a Purpose Project itu berhasil masuk 25 besar. Juga dan juga ada beberapa lainnya lagi. Cuma puji Tuhan yang paling bisa diagungkan itu adalah Miss World Asia. Pasti pageant lovers di luar sana pasti pada bangga Bu, karena kan benar. iya lagi pandemi gini kan, terus habis itu diam-diam ternyata membawa hasil yang mengagumkan. Pokoknya proud banget sama Carla. Terima kasih. Karena Bu sebagai alumni Miss Indonesia kan sangat-sangat bangga ya mempunyai penerus yang mendapat achievement yang setinggi itu. Benar, itu luar biasa. Oke, ini kayaknya emang menarik banget ya Bu untuk diulik sedikit demi sedikit karena Carla ini memang mempersiapkannya cukup lama dari Miss sebelumnya, betul? Ya, benar. Nah, dan Bu ternyata ada hal yang menarik dari Miss Indonesia, terus Carla perwakilan langsung ke Miss World. Ternyata karantinanya memiliki beberapa kendala ya, Carla, if I'm not mistaken. Yes. Jadi yang Rini dengar itu pas bulan Desember Bu, Carla ikut untuk karantinanya, tapi sayang sekali di hari-hari terakhir, kalau tidak salah ya Carla ya, dan juga beberapa Miss dan juga contestant and the crew mengalami COVID-19. Benar. Nah, benar, wah, itu gimana perasaannya tuh pas kena hari-hari terakhir karantina? Perasaan pada saat itu jujur kebingungan, seperti yang sudah saya sampaikan juga ke Ibu Liliana sendiri, ke teman-teman keluarga dan juga tim Miss Indonesia yang ada di Indonesia pada saat itu. Jadi perasaan pertama itu kebingungan, masih ada perasaan disbelief. Oh nggak percaya tiba-tiba ternyata kena COVID, dan perjuangan di Indonesia selama 2 tahun lebih udah kesana kesini, bisa dibilang langsung terjun ke lapangan, bertemu orang-orang banyak pada saat pandemi yang benar-benar lagi tingginya kasus COVID di Indonesia. Itu nggak kenapa-napa, tetapi sampainya di Puerto Rico sudah mengeluarkan seluruh usaha ya semuanya di sana. Tapi tiba-tiba ternyata terjadi outbreak di community kita, di community Miss World. Jadi pada saat itu benar-benar kaget, benar-benar nggak percaya. Dan sesudahnya setelah itu pasti mendapatkan support juga dari Bu Liliana, dari tim Miss Indonesia, dan seluruh pageant lovers, keluarga semuanya yang memberikan dukungan dan semangat bahwa nggak apa-apa, ini terjadi karena memang juga di luar dari kendala manusia. Betul. Dan kemudian daripada itu, ini juga sudah pasti dari Miss World sendiri akan memberikan keputusan yang tepat dan adil. Betul. Bu, kalau dari hari ini sendiri memang pastinya sebagai pageant lovers kaget ya Bu, karena oh my god, Miss Indonesia kita terpapar COVID-19. Nah, kalau dari Ibu Liliana sendiri, gimana caranya Bu mensupport Carla biar maksudnya dia termotivasi lagi, biar maksudnya dia nggak menciut down gitu. Dari Ibu sendiri gimana? Iya, saat itu pada saat saya mau berangkat ke
Puerto Rico, Iya. saya sudah dengar kabarnya dari waktu di pesawat, saya dengar bahwa baik. Carla terpapar gitu. Kita kaget juga. Iya, Bu. Nah, ini gimana nih gitu ya. Iya, Kita mau berangkat nih udaan gitu. Kita mau Udah support mau dia gitu. support kan, Bu. Kenapa dia kena gitu. Kita sampai bingung gimana nih. Ini bisa berapa hari gitu kan? Oke. Kan ini COVID kan 10 hari ya Karantina minimal Iya, 10 kalau hari, Bu. sakit ya. Kalau sakit kan Betul. nggak mungkin bisa keluar gitu. Iya. Jadi ya kita tetap berdoa, kita tetap berharap bahwa ada satu mujizat gitu loh. Betul, betul, Bu. Iya kan? Benar. Benar-benar kita waktu saya sampai di sana, saya call Carla lewat Zoom karena kan nggak boleh kan, nggak boleh ketemu juga tatap muka. Ya, Bu. Saya bicara sama Carla, "Hai Carla, gimana kabarnya?" gitu. Ya. Jadi saya kasih support juga secara apa ya, secara moral dia harus dapat support dari Betul, kita Bu. kan, karena siapa sih yang mau sakit gitu loh, Betul. kan nggak ada yang mau sakit, jadi kita tetap support dia. Jadi kita iya, jadi kita gimana ya, saat itu agak sedih gitu. Sedih, Bu. Iya. Sama, Bu, saya juga support Carla kayak, ya ampun Carla, kamu di sana kan lagi berjuang tapi Iya, kena bener. Nah gitu, COVID. kita semua pada sedih gitu, tapi kita tetap berharap bahwa Carla do your best. Karena si Carla bilang, "Iya Bu, nanti besok saya tes lagi gitu." Mungkin positif, negatif katanya gitu, mungkin negatif katanya. Wah, Tes lagi tes lagi Aduh. gitu. Jadi masih berharap dengan tes Masih berharap. itu gitu. Jadi Ibu pas sampai Puerto Rico nggak langsung bisa ketemu sama Carla dong? Nggak bisa. Waduh, Carla. Nah, lebih tepatnya lagi kita nggak ketemu di Puerto Rico ya, Bu Iya, Liana ya. nggak Kita tahu. ketemu ketemu sama keluarganya. Iya, Saya ketemu keluarga. sama keluarganya Iya. Carla. Malah ketemu sama Sama keluarga keluarganya Carla ya. Tanpa Carla. Kita lunch bareng sama keluarga Carla, kita sama-sama gimana nih caranya gitu. Kita tetap support Carla. Kalau saya jadi Terus keluarga ketemu Carla. pageant lover juga di sana Iya. gitu. Oh, banyak Ada juga, benar. Bu. Iya, Pageant pageant lover lovers dari Indonesia datang ke sana. Wow, jauh-jauh dari Ke Puerto Rico, Puerto Rico. untuk wah, support Carla. Iya. Seandainya saya nggak stripping, mungkin saya udah kesana sama Ibu Liana. Tapi menarik sekali, Bu. Walaupun Carla ini sudah beberapa hari melakukan karantina dan juga mengikuti kompetisi di Puerto Rico, dan juga ada beberapa hal yang terjadi tanpa, maksudnya nggak yang kita inginkan ya, Bu ya. Tetapi ternyata Carla boleh mendapatkan prestasi setinggi ini, Bu. Nah, benar. Kalau boleh tanya, Bu, kira-kira persiapan BWAP-nya kalau dari Carla sendiri seperti apa yang Kalau- Carla buat? Iya, beauty with a purpose-nya Iya. pastinya kita bikin project yang sebaik-baiknya, dan itu bisa dilihat nanti mungkin ada sih kita masukin Banyak di footage-nya ya, Bu, YouTube ya? juga ada, Ada. footage Pasti. juga ada. Ya, kita do our best, dan kita nggak tahu juga penilaian mereka seperti apa di sana, karena itu kan dilihat di sana ya. Dan saat itu, pada saat saya datang, itu Beauty with Purpose sudah diumumkan ya. Sudah diumumkan. diumumkan. Iya. Iya. Dan itu iya, lanjut. Bu. Iya, iya, sudah diumumkan. Terus saya sempat bertanya kepada Julia Morley gitu loh, bagaimana nih Carla kan sakit nih, Betul, terus Bu. gimana penilaiannya gitu. Kan udah lewat berapa hari ya, Nah, Bu? kayak gitu. Seperti saat itu Julia Morley juga bicara sama saya, oke, disuruh jadi juri juga untuk Oh, wow. malam puncaknya Malam gitu loh. puncaknya, final Jadi Miss. final Miss World saat itu. Jadi waktu itu 1 hari sebelum hari H kan ada gladi resik ya. Yes. Nah, di situ saya juga ngejuri di situ. Tapi nah, sempat diberhentiin karena apa? Karena banyak yang masuk di situ terpapar COVID. Nah, habis itu berhenti total, terus dipindahin ke bulan Maret ini gitu. Oh, baik. Berarti Ibu juga berkontribusi sebagai juri di Iya, Miss World. iya, Wah. Kalau boleh tahu, Bu, kira-kira kriteria-kriteria apa nih yang harus memenuhi untuk menjadi Miss World yang terpilih? Kalau saya sebagai juri pendatang ya biasanya gitu. Jadi kita melihat bahwa Miss World itu menginginkan seseorang yang mempunyai karisma. Oh, Jadi karismanya itu keluar, terpancar dari inner beauty-nya gitu biasanya. yes, Ya. betul sekali, Bu. Jadi itu yang dicari. Terlalu bersemangat Inner beauty. ya. Inner Iya. beauty keluar. Outer beauty mah belakangan, yang penting terpancar dulu inner beauty-nya. Pasti karismanya kemana-mana kayak Carla. Berkarisma, Bu, ya. ya. Betul. Dan ternyata Carla itu mempunyai semua aspeknya, Bu ya. Punya karisma ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Pertama kali ketemu Bu, langsung kayak, there she is. Dia yang terpilih sebagai Miss Indonesia, udah ketahuan. Ya. Once again, congratulations Carla. Terima kasih hari ini. Oke, terus kan udah ngomongin soal karantina, terus abis itu pengalaman dari Carla yang selama di Puerto Rico, akhirnya harus kembali lagi ya di bulan Maret ya Bu ya. Iya. Setelah itu sudah selesai dari pemilihan Miss World, Carla pasti balik kan Bu ke Jakarta. Nah kira-kira vibes-nya seperti apa Carla? Apa yang Carla rasakan? Kalau vibes diceritakan sedikit dari malam final pada saat pada tanggal 16 Maret lalu sampai sekarang ini, jujur pada tanggal 16 Maret itu waktu berasa cepat sekali. Wah, satu malam itu cepat. Jadi tiba-tiba sudah ada pemenang, tiba-tiba juga sudah masuk top 6, terus habis itu sebelumnya juga top 13. Itu jadi bukan top 12 ya, tapi top 13 kan ada pemenang dari multimedia. Jadi sehingga totalnya adalah top 13 waktu itu. Jadi tiba-tiba pada malam final itu berasa cepat, kemudian juga keesokan harinya sudah harus pulang, memang sudah ada jadwal kepulangan. Dan kembali ke Indonesia itu cukup cepat juga. Jadi wow, waktu berasa sangat cepat ya ternyata, dan waktu memang time is always ticking. Jadi memang waktu sangat berharga. Jadi perasaannya itu juga bercampur aduk, sedih ya, terus senang pastinya. Pastinya dong. Tapi kalau untuk persiapan kedua dari Carla sendiri, kan Bu baru kali ini ya, maksudnya untuk pemilihan Miss World itu diadakan sampai 2 kali karena kepospon kan Bu. Nah untuk persiapan kedua apa yang Carla persiapkan lagi? Kalau persiapan kedua pastinya sudah belajar dari pengalaman yang pertama itu ya, terutama yang bisa Carla pelajari sendiri dari pengalaman pertama pada saat itu adalah memang sempat terpapar COVID kan ya. Jadi dengan memperbaiki mungkin lifestyle lebih baik lagi, kemudian dari imun tubuh kita tingkatkan lagi dengan konsumsi vitamin, terus mengatur pola pikir seperti apa. Dan setelah dilain daripada itu juga paling penting adalah bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang sudah kita lakukan. Contohnya mungkin kalau fashion di sana mungkin kita harus mengkondisikan dengan cuaca ataupun iklimnya di sana Bu, kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, oh ya seperti ini. Kemudian mungkin dari susunan jadwal juga kita sudah pelajarin, seperti apa sih biasa jadwal-jadwalnya. Jadi yang kita perlukan aja kita bawa ke sana, kita butuhkan aja baru kita lakukan dan aplikasikan. Betul, mantap banget Carla, terbaik. Tapi kalau dari Ibu Liliana, Carla saat mau mengikuti ajang Miss World yang kedua kali pada bulan Maret lalu, kira-kira harapan apa yang mau Ibu sampaikan kepada Carla waktu itu Bu? Biar maksudnya dia motivated lagi, lebih lagi kan? Gitu. Iya, tentunya pada saat terpilihnya Carla di top 40, itu kan untuk kembali lagi itu harus top 40 kan? Betul. Jadi saya bersyukur banget, terus saya bilang sama Carla, you do your best gitu, karena ini kesempatan kamu yang kedua gitu. Karena iya, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Benar, ya, kalau itu memang jalannya kamu dapat ya kamu dapat gitu ya kan. Jadi lakukan yang terbaik. Saya selalu bicara gitu. Lakukan yang terbaik. Udah paling panutan banget kalau Ibu Liliana ngomong harus berdoa, terus habis itu serahkan semuanya sama Tuhan. Do the best and let God do the rest. Yes. Asik. Oh iya, untuk acara final Miss World, nama Carla kan berhasil disebutkan masuk ke babak 12 besar. Nah, waktu itu apa yang ada di benak Carla? Top 12. Kalau untuk top 12, sebenarnya jujur bukan kesombongan yang berbicara, tetapi keimanan yang berbicara. Pada saat itu Carla berbicara dalam hati bahwa somehow Carla yakin masuk top 12, Tuhan sudah menyediakan tempat untuk Carla di top 12 atau top 13. Nah, pada saat itu sudah masuk ke top 12, senang dong. Tapi jujur, karena nama Indonesia yang dipanggil terakhir yaitu urutan 12, karena urutan ke-13 itu adalah pemenang surprise. Jadi tambahan gitu? Iya, tambahan benar, top 13 kan. Jadi waktu itu para penonton itu juga menganggap bahwa top 12 adalah tempat terakhir, spot terakhir. Sehingga pada saat Carla dipanggil terakhir, itu jujur perasaan sudah deg-deg pastinya. Cuma Carla yakin pada saat itu Tuhan berperan penting dalam setiap langkah Carla yang Carla lakukan, Carla ambil. Tuhan berbicara bahwa tenang, ada Tuhan sudah reserve tempat kamu, udah tenang. Jadi pada saat itu setelah dipanggil top 12, Carla yang Carla lakukan adalah begini di atas panggung. Karena udah yakin bahwa Tuhan udah sediakan tempat. Jadi Carla hanya perlu berperang, tapi berperang sendiri, bukan sendiri, tapi berperang bersama Tuhan. Ini
berdiri Luar bulu biasa. kuduk kayak Ibu Liliana. Iya. Soalnya jadi kayak throwback Ibu Liliana kalau boleh mengingat Iya. Bu 2018 Iya, benar. kan pertanyaan langsung dapat dari Ibu. Iya. Dan Rini masuk top 5, Iya. pertanyaan juga pasti dari Ibu. Nah, itu pas panggilan top 16, saya yang dipanggil terakhir, Bu. Iya. Oke. Jadi perasaannya memang sama, Sama jadi kayak ya. deg-degannya, Deg-degan. I know that feeling. Cuma kalau Carla kan lebih ke international, kalau Rini lebih ke lokal ya. Pokoknya semuanya pasti Carla bawa dengan rasa syukur sama Iya, Tuhan pasti ya. syukur. Dan kalau dari Ibu Liliana sendiri, melihat performance dari Carla Yules di Miss World sampai masuk top 6, Iya. perasaannya seperti apa, Bu? Saya bersyukur, Fine. bersyukur banget karena Syukur banget, Bu. segala sesuatu saya percaya segala sesuatu itu sudah disediakan oleh yang di atas. Apapun yang kita kerjakan itu kita lakukan yang terbaik, itu pasti ada hasilnya. Jadi itu ya. Maaf, suara saya sudah mulai merasa biasa. Susah kalau yang begini-begini, Bu. Iya. Soalnya bawaannya sampai ke hati, Bu. Iya. Oke, fokus lagi hari ini. Maafkan aku Ibu Liliana, Miss Carla. Aduh, kenapa Rini yang terbawa perasaan ya? Enggak, soalnya Bu, saya karena sebagai alumni Miss Indonesia juga mempunyai harapan yang sangat besar untuk penerus-penerusnya. Iya, Karena apapun yang dilaksanakan oleh Yayasan Miss Indonesia, pasti kita maunya setiap tahun pasti harus berprogres. Benar, iya. Dan Carla menghasilkan itu. Amin. Jadi kayak I'm so proud of you, dan pasti Ibu Liliana juga sangat proud Kita of you. senang semuanya. Tahan. Nah, saya sudah bisa mengontrol emosi saya, Bu. Untuk terima kasih nggak sama Ibu. Lebih merah. Oke, Bu. Oke, hari ini kontrol. Iya, Bu. Miss Carla sudah kembali ke Jakarta dan sudah juga memegang title yang sungguh luar biasa sebagai Miss Asia. Berarti ini title-nya Carla Miss Asia 2021 atau 2022? Karena kan selisih waktunya itu di tahun-tahun yang berbeda. Sebenarnya untuk saat ini belum ada official statement dari pihak Miss World untuk 2021 atau 2022. Cuma berhubung melalui sosial media kita sudah bisa memantau bahwa pemenang Miss World 2021 juga diumumkan sebagai Miss World 2022. Jadi karena menganggap Carla sebagai pemenang Miss World 2021 maupun 2022. Cuma untuk berita selanjutnya ataupun update dari Miss World akan kita tunggu. Oh, oke. Kalau dari Ibu Liliana sendiri? Dari saya sendiri juga belum dikasih kabar dari baik. Miss World sendiri bahwa apakah ini title-nya 2021 atau 2022. Baik. Tapi kita nanti akan tunggu. Pastinya kita tunggu. Pasti kita tunggu ya hasilnya, announcement-nya juga kayak gimana, official-nya. Nanti kita tunggu saja di sosial media ya semuanya. Bu, terakhir nih. Kan pasti udah ada planning atau schedule untuk Miss Carla ya di Jakarta ini karena sudah terpilih. Kira-kira kedepannya apa yang akan Carla lakukan karena sudah menjabat sebagai Miss Asia nih untuk mungkin 1 tahun ini atau tahun ke depan? Pastinya tetap berfokuskan pada mimpi dan terutama visi dan misi sebagai Miss Indonesia maupun Miss World Asia, dan pastinya untuk mengharumkan dan mementingkan segala kebutuhan masyarakat di sekitar, karena dengan berbagi, dengan kita berbagi bersama orang-orang di sekitar kita, itu yang terpenting, karena giving is more than receiving. Baik. Berarti untuk menutup dengan baik dan sempurna, mungkin ada kata-kata yang mau Ibu Liliana sampaikan kepada pageant lovers yang ada di luar sana, atau mungkin saat ini sudah menuju tahun yang baru, sudah akan ada miss-miss selanjutnya ya Bu ya. Apa yang mungkin Ibu Liliana ingin sampaikan kepada khususnya mereka? kepada pageant lover, terima kasih sudah support Carla, terima kasih sudah support Miss Indonesia. Kita berharap Miss Indonesia yang ke depan akan baik dan terus lebih baik lagi. Amin. Kalau untuk Carla sendiri mungkin? Kalau untuk Carla, kepada pageant lovers dan terutama masyarakat Indonesia, terima kasih banyak atas dukungannya. Carla tidak pernah berhenti-henti untuk berterima kasih kepada seluruh dari kalian yang sudah meluangkan waktu, tenaga, waktu tidur, makan pun semua direlakan untuk mendukung perwakilan Indonesia di ajang internasional. Jadi terima kasih banyak untuk pageant lovers dan masyarakat Indonesia. I love you!
akhirnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak Terima kasih hari untuk ini. waktunya Ibu Liliana Thank you so Tanusudibjo much. dan juga kepada Miss Terima Carla kasih, waktunya. Thank you so Thank you much so for the time, dan semoga kita berharap yang terbaik untuk musim-musim atau pemilihan-pemilihan Miss Indonesia selanjutnya. Semoga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Kalau begitu hari ini pamit undur diri. I'll see you on the next podcast. Thank you. Bye. Bye.